Ini kita ya ini Mojosari atau Mojo Agung ya? Mojo Agung. Mojo Agung ya. Ini hanya yang kita lihat ini lampu merah. Ini kesempatan untuk ngambil makanan semua ya. Jadi efisien ya, minum, makan saat lampu merah ini langsung ngambil makanan semua. Cepat saji, cepat saji ya. Cepat disajikan ke diri sendiri. Semua nyiapin makanannya, langsung nyemil, saya juga langsung jalan lagi. Sampai ketemu lagi di acara main sepeda kita. Saya Azrul Ananda sama Om Johnny Ray. Kita kali ini ingin berbagi tips, tapi tipsnya agak panjang. Banyak yang nanya ke kita kan, selalu banyak yang nanya, khususnya ke Om Ray, karena dia yang sosmednya open to all. Jadi ditanya, kasih tips dong, bagaimana goes jarak jauh, bagaimana melakukan hal-hal yang tradisional cyclist biasa lakukan. Nah, kali ini kita ingin berbagi tips tentang goes jarak jauh. Ya. Tapi biasanya orang kalau ngasih tips kan hanya ngomong, Om Ray ya. Betul. Nah, kita akan ngomong nanti kira-kira 45 menit, hampir 1 jam ke depan. Tapi kita mengomentari apa yang sudah kita lakukan. Ya. Yang kita lakukan adalah goes jarak jauh. Jarak jauh. Jadi beberapa waktu lalu Om Ray, saya dan beberapa teman dari AASOS kita goes ke Gunung Kelut. Ya. Gunung Kelut itu di sekitar Kediri. Itu jaraknya dari Surabaya kalau ke pos 1 Gunung Kelut itu kira-kira 130-an kilo. Jadi kita PP 270 kilo. Saya nggak setuju. 117 awalnya. Oh ya. Jadi 117. broadcast awal di grup 117. 117. Kenyataannya 130 lebih. 130 lebih. Ya, itu kan jangan percaya omongan cyclist kan ya. Jadi ternyata jaraknya PP sekitar 270. Ada yang lebih dari itu tergantung rumahnya di mana. Ya. Tapi kurang lebih jarak dari tempat kita kumpul bersama ke pos 1 Gunung Kelut lalu kembali lagi ke perbatasan Surabaya itu kira-kira 270 kilo. Ya. Nah, kita melakukannya start dari kira-kira jam 5 pagi sampai Surabaya lagi jam 4:30 ya. Ya. 4:30. Padahal kita sudah berusaha melakukannya efisien. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Karena ada satu yang unik adalah kita 100 km pertamanya kan non-stop itu kan ya? Betul, tanpa pit stop. Tanpa pit stop sama sekali. Jadi dengan video ini kita akan berbagi bagaimana cara kita, khususnya kita dan teman-teman kita, cara kita goes jarak jauh. Karena kebanyakan goes jarak jauh itu yang banyak wasting time adalah pit stopnya. Benar, ya. Atau berhentinya, atau nongkrongnya, atau duduk-duduknya tidak ada yang mengingatkan waktu atau apa sehingga waktunya bablas kelamaan. Benar, ya. Nah, kita melakukannya cukup efektif meskipun ada tantangan hujan dan lain-lain gitu. Ya. Ya mungkin agak lebih lama dari yang kita rencanakan tapi kurang lebih efektif. Jadi kita ingin menunjukkan lewat video, dan nanti selama video itu diputar, kira-kira kita 19 orang ya waktu itu ya. Ya. 19 orang di syuting video, nanti selama di perjalanan itu kita akan mengomentari apa yang terjadi, kenapa kita seperti itu, kenapa Om Ray tidak pernah di depan. Iya kan, kamu di belakang terus kan? Ya. Nanti kamu harus bertanggung jawab untuk menjelaskan kenapa kamu di belakang terus kan kayak gitu ya. Ya. Jadi kita akan menjelaskan itu. Jadi kita Om Ray bisa minta tolong dinyalakan videonya sehingga kita bisa menyaksikan 5 AM karena kita didukung oleh Subjersey. 5 AM goes Gunung Kelut Surabaya PP 270 kilo. Ya ini tempat kumpul kita ya. Ini Om Ray ya pakai baju 5 AM putih yang baru. Kita di syuting loh. Jadi kita ini tempat kumpul kita di Surabaya. Ini sebenarnya kita nyebutnya DK ya, Dunkin Donut, karena di situ ada Dunkin Donut sebenarnya sebelahnya. Dan dulu waktu kita memulai start di sini, karena dulu Dunkin Donut itu bukanya hampir 24 jam. Jadi kalau kita pagi-pagi jam 4 jam 5 itu bisa sudah terang, bisa beli donat atau beli kopi dulu. Donatnya dulu sudah ada dong. Sudah ada. Setauku itu yang apa, Indomaret ya? Bukan, itu kebetulan ada itu, tapi sebenarnya dulu Dunkin-nya. Nah ini kita mulai goes dari jadi baru start. Jadi kita ceritakan tadi benar-benar dari Surabaya start tadi sampai ke kota Pare itu di Kabupaten Kediri itu 100 km persis itu kita lakukan tanpa pit stop. Ya. Jadi ini kita melihat bagaimana itu ada Bang Ari menggunakan sepeda TT, itu luar biasa karena ikut triathlon aja paling 180 kilo, dia 270 kilo pakai sepeda TT ini ya. Kemudian ini teman-teman kita semua, nanti kita akan kalau ada tingkahnya satu-satu akan kita sampaikan. Ini kita masih baru meninggalkan kota Surabaya dan kita lihat memang masih setengah-setengah mengangkatkan badan dan tidak ada kawalan mobil ya Om Ray ya? Tidak ada. Ya tadi itu sama
kita ngomongnya siapa manggilnya Cimen, Ya. bukan Hanya satu motor. Dan ini Kohai, legenda Surabaya yang umurnya udah 71 tahun, dia ikut juga. Nah, ini orang yang sangat susah diajak, yang paling belakang ini. Yang bibnya USA dia. Iya. Ini badai Panglima Samudra ya. Ya, tapi Nah. nggak boleh dibalik. Iya. USA. Ya. USA ya. Dan dia ini nanti ada di depan ada Pak Guru panggilan kita karena dia memang pensiunan kepala sekolah. Dan dia nantang Kobadai waktu itu. Kalau Kobadai ikut saya akan narik pulang pergi katanya. Makanya kok di depan terus nggak mau digantiin kayak gitu. Tapi pernah kok dia mundur kok. Iya. Memang pada akhirnya gantian, tapi dia sempat kemakan omongan sendiri katanya. Karena kalau itu ikut, itu nggak mungkin ikut. Ternyata ikut gitu. Jadi Kobadai di belakang ini. Gitu. Nah ini Kohai, luar biasa, umur 71 tahun. Tidak ada mundurnya kalau diajak gini-ginian. Kita berusaha selalu rapi dua-dua. Ingat hanya satu motor mengawal. Ya. Satu motor mengawal 19 orang dari Surabaya sampai Gunung Kelut Pos 1 dan kembali. Jadi benar-benar minim pengawalan dan kita sarankan sebenarnya dibiasakan seperti ini ya supaya tidak mengganggu pemakai jalan yang lain dan seharusnya cyclist sudah bisa mengatasi masalah-masalahnya sendirilah gitu. Enaknya di Indonesia kan banyak toko, banyak minimarket di mana-mana. Jadi warung, jadi nggak perlu bawa macam-macam di mobil lah. Gitu. Teman-teman ada yang bawa jaket atau rompi dikantongi semua atau dititipkan di motor belakang secukupnya. Kohai bawa tas banyak itu malah. Pompa dan lain-lain dibawa sendiri. Pompa, kopi, Havermut dibawa sendiri itu sama Kohai di belakang. Yang baju hijau. Jadi semua peserta pakai baju 5am dari SUB. Kita lihat masih rapi karena pace-nya kalau goes jarak jauh yang penting adalah pace-nya Om Ria. Ya betul. Kita Makanya yang baju pink itu kita taruh di tengah. Kenapa? Supaya kita seperti gini modelnya. Iya, kalau dia di depan. Kalau kita di depan nggak ada video ini. Iya. Ya. Jadi yang pakai pink-pink ini kan cicak-cicak ini kan ya. Ini Ya, yang di tengah tadi itu. Ya ini yang itu, helm kuning itu Jupe. Kayak ada rantai anjingnya tuh. Ya. Nah itu ini Jupe. Ya. Taruh di tengah supaya nggak ngebreak. Nggak ngebreak dan kita simpen juga. Nanti kalau pulang capek dia aja yang di depan. Oh. Jadi gitu. kita mumpung masih kuat kita yang di depan. Kamu kita simpan buat nanti pulangnya kayak gitu. Oh. Jadi tapi ternyata juga nggak terlalu perlu juga. Tapi nanti dia juga akan narik ketika mau nanjak kayak gitu. Jadi ini tidak full flat ya. Ini ada kira-kira 7 km sampai 10 km yang merembet naik nanti. Terakhirnya kan? Menuju Kelutnya. Karena kan kita ke Gunung Kelut sebenarnya kayak gitu. Kita tidak sampai puncak Gunung Kelut karena ditutup selama pandemi. Kita sampai ke pos 1. Itu pun tidak, pos 1-nya ditutup juga sebenarnya. Pintu gerbangnya ditutup. Ditutup ya. Jadi ini kita lihat ya karena kita goes di jalanan bersamaan. Jadi ya kita berusaha serapi mungkin dua-dua. Ini jalur provinsi Om ya? Ya jalur provinsi kalau dari Surabaya arah Krian ini ya. Ya Mojokerto, Krian, Jombang ya. Jadi jalur utama ini. Dan ini kita lihat speednya kira-kira waktu itu 35 tidak sampai 40. Tidak sampai 40. Jadi 40. kita cap waktu itu karena tujuannya adalah endurance. Jadi kadang-kadang orang lupa kalau pergi-pergi itu tujuannya apa. Kalau pengen kebut-kebutan ya silakan. Tapi kita hari itu kita tetapkan bahwa tujuannya hari itu adalah endurance. Jadi speednya ditahan tanda kutip di zona endurance. Meskipun zona endurance-nya mungkin 35 sampai 40 km per jam. Ya. Jadi konstan terus nanti bergantian di depan, tidak selalu yang sama di depan. Jadi selalu ada bekerja bersamanya kecuali Omre, Kobadai, Bro Tatang gitu sama Kohai. Kalau Kohai kita maklumi di belakang karena dia kasihan masa yang paling tua taruh depan kan kayak gitu. Tapi hampir semuanya bergantian di depan lah. Dan ketika menanjak sebenarnya semua di depan, di depan dirinya sendiri. Nah ini kita lihat bagaimana kita ngontrol benar-benar karena waktu itu kita sudah mikir ini 100 kilo tanpa berhenti. Tanpa berhenti. Jadi botol minum harus siap. Kalau yang butuh elektrolit di botol minumnya juga harus siap. Kalau membawa cemilan-cemilan di kantongnya harus siap karena kita tidak akan berhenti dimanapun menuju Kota Pare. Benar-benar 100 km non-stop ya, dari total 270. Memang untuk sebagian besar cyclist yang sudah rajin itu 35 km per jam itu kan terkesan pelan ya Om. Ya. Nah, apalagi mungkin sudah biasa 40 ke atas, 40 maksudnya 40 km per jam ke atas. Ya. Tapi coba 100 kilo tidak berhenti dan jalurnya seperti ini itu akan beda karena kita harus menahan paling enggak 3 jam ya kira-kira ya. Ya hampir 3 jam ya. Hampir 3 jam ya. Itu di atas sepeda jadi tidak lapar, haus, ya tetap harus di atas sepeda ini kan. Ya. Gitu. Jadi
speed 35 itu adalah speed yang terbaik lah menurut saya. Sedikit. Jadi karena yang dikejar memang endurance kan, bukan performa keseluruhan, tapi ketahanan kita di atas saddle gitu. Ini kita lihat Om Sunio, Om Rifki, orang Jepang ini di depan bersama Pak Guru. Dua-duanya ini termasuk market, dan kita sempat bercanda waktu itu kenapa Rifki di depan, karena kita taruh yang paling lancip di depan ini. Oh, kayak tombak gitu ya. Kayak tombak, iya. Di sebelah saya pakai 5M warna marun lengan panjang itu saya. Nah, saya naik sepeda gravel waktu itu karena saya tahu speednya tidak akan gila-gilaan, jadi akan lebih nyaman naik sepeda gravel apalagi titanium. Kemudian di sebelah saya itu adalah Cinta, itu tahun ini katanya sih merayakan setengah abad. Tahun ini katanya. Oh. Tapi kelihatan awet muda dan fresh dan nanjaknya luar biasa kayak gitu. Itu karena bersepeda apa memang bawaan dari sono? Kayaknya bawaan dari sono. Agak nggak adil sepedaan ini memang ya. Buktinya Pak Guru yang umur 62 kalau nggak salah di depan terus dia tahan kayak gitu. Dan Kohai umur 71 itu kan pasti ada elemen genetiknya gitu ya. Di samping disiplin orangnya ya. Ini jadi di 100 kilo ini tanjakannya hanya overpass aja gitu. Tidak ada tanjakan, relatif sangat datar. Dan ada waktu karena di depan Kore. Jadi saya merasakan waktu itu ada bersyukurnya sedikit waktu berangkat ini. Kita melawan anginnya berangkat. Jadi dalam kondisi kita masih fresh, kita ngelawan angin. Dan waktu itu saya bicara dengan yang di depan, dengan yang di belakang, ini kita melawan angin gitu ya. Jadi untuk narik 35 sampai 40. Ini salah satu jenis kendaraan yang harus kita hati-hati. Kenapa itu? Ini sepeda motor narik gerobak gitu ya. Itu kalau biasanya itu masih bagus gerobaknya lurus, biasanya goyang-goyang. Nah, itu kan bahaya kalau kita jalan. Jadi di sini di video ini juga kita kelihatan. Nah, kalau ini Kohai ya. Nah, dengan sepedanya yang ini ada pompa, tas, Anda bisa lihat semua penuh. Ya, tasnya itu kelihatan penuh sekali, masih ada tas belakangnya, pompanya juga nggak kecil besar. Ini Bang Ari dengan sepeda TT-nya. Saya sudah tanya, nggak capek megang gitu, sudah biasa katanya. Ya, kita sempat moga-moga dia tahan sampai pulang kayak gitu kan. Tapi ternyata dia juga nggak ke depan karena memang posisi itu nahan, apalagi wheelsetnya lebar ya. Jadi ketika kena angin itu memang dia akan lebih terasa dari yang lain. Kembali ke urusan angin tadi, karena di depan itu lari 35 sampai 40 itu bisa 300 watt. 250 300 watt. Jadi pada suatu titik harus gantian emang, karena itu kalau Anda yang bisa membayangkan power dan angin itu 300 watt itu kan nggak gampang ya. Kita nanjak itu ya kadang-kadang ya segitu gitu. Nah, ini kita lihat teman-teman yang lain rata-rata pakai wheelset alloy, karena memang yang paling aman untuk traveling touring ya memang wheelset alloy dan wheelset yang low profile ya, karena angin. Toh kita juga bukan ngejar waktu kan Bre ya. Om Bre juga pakai sepeda yang ringan, yang nyaman kan kayak gitu. Wheelset juga alloy. Jadi saya juga pakai sepeda gravel tapi pakai ban 28, jadi nyaman. Beberapa teman kita ada yang pakai wheelset aero tapi karena memang datar tapi ya memang lebih menantang. Nah, ini sudah bypass Krian ya. Kalau orang Jawa Timur mungkin tahu, tapi kita memutuskan tidak lewat bypass karena jalannya rusak. Jadi kita lewat downtown Krian. Downtown Krian. Jadi Krian. Lewat kotanya Krian. Itu ada pasar yang terkenal bikin macet di sana. Betul. Tapi karena pagi, jadi pasar ini masih relatif sepi ya. Dan jalannya lebih mulus. Itu yang kita cari, karena kalau jalannya pecah-pecah dan kebetulan jalan bypass itu jalannya relatif rusak, jadi kita milih jalur ini. Nah, ini sedikit meeting di atas sepeda. Bagaimana yang belakangnya disuruh maju sama Pak Guru itu? Gantian. Jadi yang tadi sudah naik ke depan, mundurnya langsung ke belakang sendiri. Jadi istirahat total itu. Istirahat total. Jadi yang di depan yang gantian. Ini kelihatannya memang angin tidak bisa ditangkap kamera ya, tapi waktu itu di depan saya sama Cinta di depan bilang, ini kalau kita lihat ekspresinya Cinta kan lumayan keras karena memang anginnya cukup kencang. Tapi kita bersyukur waktu, karena cuman kita waktu itu berharap pulangnya didorong angin itu aja. Kalau pulangnya sampai melawan angin lagi, itu akan jauh lebih sengsara daripada berangkatnya. Jadi kita waktu itu berharap, kita ini ke arah barat ya. Ke arah barat kan ya? Ke arah barat. Jadi waktu itu ngelawan angin banget. Jadi ya kita berusaha pacing energi sebaik mungkin, berbagi di depan gantian. Biasanya gantiannya kalau nggak salah 10 km-an waktu itu. 10 km di depan, mundur ke belakang 10 km, kecuali kamu ya. Iya. Jadi kita takut nggak finish tuh. Takut nggak finish. Jadi memang waktu itu di sini memang mikirnya pokoknya finish. Gimana caranya? Dan kita bersyukur ya, nggak ada yang ban pecah.
nggak ada yang masalah sepeda Ya, sama sekali. Jadi kita karena juga kita sudah sebisa mungkin mengkondisikan sepeda yang kita pilih tidak yang rewel lah. yang rewel ya, yang Ya. aneh-aneh ya. Ya. Jadi dengan sepeda yang sesederhana mungkin, Yang biasa dipakai. yang biasa dipakai, karena jarak jauh kan ya. Ya. Jadi pilih sepeda yang paling aero, yang paling apa, kecuali tadi kayak pengen kayak Bang Ari, terserah kan. Tapi tiap Bang Ari juga kalau pergi-pergi juga pakai sepeda itu. Jadi dia sudah terbiasa pakai sepeda TT ya. Ya. Dan itu belum tentu nyaman ya, kan nggak semua orang tahan kayak gitu. Maksudnya dengan setelan apapun belum tentu nyaman kayak gitu. Jadi bisa dilihat di sini jalanan di ya mungkin kebanyakan di Indonesia, Jawa Timur khususnya, ya. Jalannya tidak benar-benar mulus, banyak retak. Dan itu di jalur sepeda, di jalur kiri ya, di jalur pelan itu lebih banyak lubang-lubang kecil. Jadi kita harus saling ngasih tahu bagaimana menghindari lubang-lubang ini segala macam, karena kan kalau depannya lewat, belakangnya kena dak gitu, yang belakang bisa misuh kalau orang Jawa bilang, yang depan kasih tahu kayak gitu. Jadi kadang-kadang tangan kita harus ngasih tahu ada apa. Kita lihat sudah gantian lagi yang di depan. Ini ada Serka apa Serma sekarang? Tetap panggilannya Serka. Panggilannya Serka apapun jabatannya ya. Iya. Jadi tentara aktif, dia sering ikut kita touring memang. Dan ini sebelahnya adalah Faisal Arif. Faisal Arif. Ya. Ini juara. Kalau yang kemarin ikut Bromocom tahun 2020, dia juara kelas Brompton. Ya. Ya. Salah satu paling kuat di grup kita. Ya, ini Serka lupa di belakangnya kadang-kadang, dia ke depan sendirian. Ini adalah contoh tukang tarik yang jangan ditiru. Nah, kenapa itu? Ya ini terlalu jauh jaraknya. Terlalu jauh jaraknya. Ya, ini kalau begini, kalau yang nomor 2 ini biasanya panas, biasanya mulai mengejar. Nah, ini mengejar mungkin cuman 5-10 meter ini, tapi speednya kan nambahnya bisa 3-4 km per jam lebih cepat dari sebelumnya. Dan yang belakangnya acak-acakan jadinya ya? Ya, acak-acakan. Nah, ya ini kita bersyukur yang belakang tidak emosi, jadi tidak emosi, tetap pada posisinya. Jadi posisinya Serka tetap, nah sambil memberitahu tadi Cinta menunjukkan lubang-lubang di jalan dan lain-lain. Jadi tetap stay pada posisinya, tidak terpancing emosi. Jadi karena memang tujuannya adalah endurance. Jadi kadang-kadang teman kita sering kayak gitu kan. Betul. Begitu ada yang lari dikit, ikutan. Akhirnya berantakan semua di belakang. Nah itu yang kita taruh di tengah tadi itu, dia bisa ngikut. Nah, dia harus di belakang aja, jangan ganggu ya. Suruh ngantuk-ngantuk di belakang terserah pokoknya kayak gitu ya. Nah kita lihat ini ada Kapten Agus Mardi yang baju kuning, yang baju neon di depan adalah Faisal Arif, Centek, belakang Centek adalah saya, sebelahnya adalah Mas Danu, ya, Om Danu. Nah ini Om Danu ini pertama kali goes di atas 250 kilo. Dia pernah yang 230 kalau nggak salah. Jadi ini terjauhnya dia. Sekarang di atas 250. Ini terjauhnya dia katanya. Terjauhnya dia. Wah kita lihat Om Badai sabar di belakang, Bro Tatang dan Bang Ari dengan sepeda TT-nya di belakang. Kemudian ada satu lagi, Rico. Nah ini termasuk anggota baru, tapi badak satu ini kuat banget. Kohai ini bukan berarti dia tercacar loh ya. Kohai ini dia suka pacingnya sendiri. Ya. Jadi kadang-kadang, nah ini sempat berhenti lampu merah, maaf ya, lampu merah kita berhenti. Jadi istirahatnya hanya lampu merah. Istirahatnya hanya lampu. Ini kalau nggak salah sudah masuk Mojokerto ya, Omri ya? Mau masuk Mojokerto. Mau masuk Mojokerto. Masuk Mojokerto. Jadi, tapi ini belum rel kereta api yang macet itu, seingat saya. Mungkin keskip mungkin di videonya, tapi karena kan total videonya kan kita nggak mungkin ngomentari 7 jam kan ya. Iya. Jadi dipotong-potong capek ya. 7 jam juga siapa yang nonton ya. Ini kita lihat ini sebenarnya mulai berbagi satu-satu karena jalurnya memang hanya satu jalur. Ini masuk Mojokerto ini ya. Iya. Jadi satu-satu. Jadi kita tahu kapan satu-satu, kapan dua-dua, dan hanya ada motor yang awal, jadi tidak ada mobil yang ganggu pengendara lain. Ini saya akan berkali-kali negaskan kayak gitu. Karena kita sering kali bertemu 2 cyclist, mobil yang awal 2. Wah itu kan di sebelah kanan. Di sebelah kanan ya. Nah ini seperti ini. Kita kenapa perlu rapi? Bisa dilihat dari tadi kalau kita ini kan berbagi jalan. Iya. Iya. Nah, jadi ada motor yang kepingin cepat juga. Ada truk yang motong tadi tiba-tiba ya. Jadi kalau kita itu tidak rapi, apalagi sering keluar dari barisan, itu pasti mobil yang di sebelah kanan pasti kaget melihat ada cyclist yang tiba-tiba keluar. Betul. Makanya kerapian tuh harus sangat dijaga. Walaupun seperti ini kita ngerem, tetap dalam kondisi formasinya tidak sama. Berubah. Ya. Jadi meskipun mungkin tidak rapi dua-dua, tapi secara lebar kan tidak memenuhi jalan kan, tetap ada garisnya kayak gitu. Betul. Apalagi jangan sampai melebihi garis marka jalan itu yang sudah digariskan itu.
Ini Om Ri waktu itu mikir apa ini? Ya, Sampai Mojo ini kira-kira udah 40 km. waktu itu saya mikir makanan mana yang harus dimakan duluan. Kamu ngantongi apa waktu itu? Outbar. Outbar ya. Ya, outbar. Saya ngantongi kayak jelly-jelly gitu. Oh. Bukan gel ya, apa kayak gami-gami. Ya, kayak agar-agar yang Kayak ya, pokoknya stretching. Ini kita ya ini Mojo Sari atau Mojo Agung ya? Mojo Agung. Mojo Agung ya. Ini hanya yang kita lihat ini lampu merah. Ini kesempatan untuk ngambil makanan semua ya. Jadi efisien ya, minum, makan saat lampu merah ini langsung ngambil makanan semua. Cepat saji, Cepat saji ya. Cepat disajikan ke diri sendiri. Semua nyiapin makanannya, langsung nyemil, saya juga cek langsung jalan lagi. Jadi tidak buang-buang waktu untuk berhenti nungguin dan lain-lain. Jadi semua tahu lampu merah, semua langsung supply. Jadi nggak nunggu lapar dan lain. Jadi nggak ada yang nyuruh makan, nggak ada yang nyuruh makan, udah langsung nganu semua, langsung tahu, sudah tahu semua satu sama lain. Jadi sangat efektif. Dan kemudian lanjut lagi, Om Rifki mata panahnya di depan lagi. Nah, sekarang Jupe kita taruh di depan, ya. Dan dia selalu menggunakan bib yang dia paling sayang. Yang sobek itu? Yang sobek yang dulu di video balapan pernah kita ceritakan sobek itu. Jadi nggak tahu kenapa setiap kali direkam video dia selalu pakai bib yang itu. Mungkin rezeki ya? Iya. Tapi dia belakangan agak genit Om Rifki. Dia suka bib yang warna-warnanya menor-menor itu. Jadi makin lama makin feminin kayaknya. Nggak tahu itu suplemennya salah ada estrogennya atau apa saya nggak tahu, tapi yang jelas makin lama dandanannya makin feminin ya. Oh iya, iya. Ini kayak ini pakai pink ya. Iya pakai pink ya. Ya. Ya pakai pinknya oke lah karena beberapa pakai pink itu juga pakai pink. Tapi bibnya tuh warna-warna yang ya. Biasanya kalau warna semakin muda itu semakin transparan. Betul. Dan kita juga bilang ke dia. Oh. Dan dia tetap suka. Tetap suka. Ya mungkin ada alasan tertentu. Iya. Ini saya dan Kapten Agus jadi ya ini lampu merah lagi berarti. Ini kita kalau lihat dari billboardnya ini di Jombang. Jombang itu kira-kira 70 km dari Surabaya. Jadi kita masuk downtown Jombang ini. Ya jadi videonya 15 menit. Ya kira-kira 15 menit. Ini 2 jam sebenarnya. Ini 2 jam ya. Sampai Jombang itu 2 jam dari start. Tapi memang pada waktu ini kita tidak selelah biasanya ya karena pace-nya dijaga sekali lagi. Betul, tidak ada break-breakannya, tidak ada speed tingginya. Bisa mendengar lihat ketika mulai start seperti barusan ini, tidak ada yang tiba-tiba dari 0 ke 35 secara mendadak. Jadi kalau zaman dulu persnelingnya satu-satu gitu ya, gigi 1, gigi 2, jadi nggak matic, nggak yang langsung digas langsung loncat ke speed yang tinggi gitu. Itu memakan banyak tenaga, nafas dan detak jantung. Ya ini sebelah saya Kapten Agus menggunakan Wednesday Titanium yang baru. Jadi saya sih ada saran sih kalau memang punya sepeda besi atau sepeda Titan itu buat jarak jauh paling enak. Jadi dia bisa meredam frekuensi getaran ya. Jadi lebih nyaman daripada sepeda karbon untuk jauh-jauh. Apalagi kalau speed bukan prioritas. Ini Jombang. Ya ini I love Jombang ya. Ini kita lihat dan selalu berkumpul bersama ya Mri ya. Jadi nggak ada yang tercecer, selalu bukan rapi tapi selalu bersama sebisa mungkin bersama karena yang paling aman kan begitu. Dan ini memang kalau bikin touring kayak gini paling enak memang menjaga memastikan kekuatannya merata ya. Kekuatannya merata. Kalaupun nggak rata yang kuat ya harus mau rata. Harus merata. Ya. Ini rel kereta api di Jombang ya. Nah seperti ini ya, rel kereta api ini sangat berbahaya. Jadi benar-benar konsentrasinya harus tinggi karena bisa dilihat lubang rel itu bisa masuk ban itu persis. Jadi memotongnya harus benar. Ini untung rel yang kali ini halus, melintangnya benar-benar 90 derajat sama jalan ya. Kan banyak yang serong ya. Iya, yang agak 45 yang agak serong. Nah itu kita memotongnya tuh harus agak miring-miring gitu. Dan itu yang ikut Bromokom mungkin tahu ya, itu yang dari Bangil ke Pasuruan itu ya. Itu berkali-kali ada yang jatuh. Dan lebar sekali ya. Dan berkali-kali ada yang jatuh di situ. Jadi secara berpeloton harus kita lihat berusaha rapi lagi dua-dua. Tidak mudah menjaga disiplin seperti ini selama 100 kilo. Jadi dan enaknya grup yang saya suka dengan teman-teman adalah sudah tahu harus ngapain gitu. Saya ingat pernah ada teman-teman bule dari Jakarta datang goes sama kita, bilang kenapa kamu suka goes sama kita di Surabaya? Karena kalian tahu caranya goes, dia bilang gitu. Jadi tidak harus dikasih tahu. Misalnya kita mau mendahului truk tangki seperti ini ya, ini harus kita pastikan sebelah kanan aman dan speednya ketika itu langsung harus bisa mendahului. Setelah itu langsung ambil kiri lagi ya. Sambil yang orang biasanya yang cyclist paling depannya itu mengkode sopir dari truknya supaya melambatkan. Ya, dan yang depan harus
harus mengukur betul, tidak tiba-tiba meninggal sendirian kayak gitu. Jadi yang depan harus memperkirakan bahwa ini ekornya agak panjang ini. Ya ini anaknya goes keluar kota ya, kita dapat ya meskipun mungkin tidak bebas polusi, tapi kita bisa melihat sawah dan lain-lain. Dan kalau speed endurance gini kadang-kadang kita bisa lihat ya, ini kadang-kadang kayak tadi kalau menyalip kadang-kadang ada yang ketinggalan sedikit, tapi karena yang di depannya juga tidak terlalu cepat jadi bisa mengejar. Dan ini kita kembali ke formasi 1-1 karena jalannya hanya 2 lajur ya, tidak semua jalan cukup lebar untuk dua-dua. Jadi, dan itu kadang-kadang juga kesadaran sendiri aja, cat langsung 1-1 sendiri gitu, tidak perlu dikasih tahu. Yang susah jalannya sempit, tetapi ada teman atau cyclist lain yang memaksakan dua atau bahkan melebar 3 atau apa kayak gitu. Melebar 3 itu cukup bahaya karena mereka biasanya sepeda begini kan ada spionnya, jadi kita tidak lihat di belakang itu banyak pengendara yang ingin mendahului kita, terus yang seperti itu biasanya dibel duluan atau dipepet. Iya, betul. Kita lihat Gaza bergantian di depan. Ini kita sudah mulai menuju Kota Pare ya, Kabupaten Kediri, dan ini anginnya makin kencang memang. Anginnya. Jadi kita speednya malah kalau nggak salah susah 35 nih Om Ri. Kalau nggak salah waktu itu kita masih 33, 35 kayak gitu. Tapi karena terasa 37. Terasa 37 bahkan terasa 45 kadang-kadang karena anginnya memang ini bagian yang paling dan ketika belokannya pas itu langsung menerjang angin. Jadi kita lihat biasanya kalau udah pegang bawah biasanya anginnya kencang. Ini bisa udah toleh-toleh misalnya entah ada yang bisa gantiin nggak kayak gitu. Tapi yang ditoleh kok nggak kerasa-kerasa. Kapan majunya? Kalau gini aja kok nggak ada yang maju. Ya kita lihat Jupe. Kalau yang itu pasti nafsu maju kalau itu. Itu memang salah. Enggak, dan kalau dia di depan kan belakangnya kelihatan. Belakangnya kelihatan. Ya mungkin ada motivasi lain kan kita nggak tahu ya. Oh iya. Dia ingin pamer bib berarti. Ya pamer bib ya. Kita lihat dia mulai ke depan ya. Yang di depan ini selalu kerja lebih keras. Kita lihat pegang handlebar bawah. Ini memang menerjang angin. Dan ini ingat dari start tadi sampai sekarang berhentinya hanya lampu merah ya. Jadi benar-benar 100 kilo itu hampir nonstop. Nah ini akhirnya kita masuk ke Pare. Ini menuju pit stop pertama. Kita sebenarnya agak kelewatan belokan sedikit ini karena pada akhirnya kita harus kembali lagi ke sana, tapi kita mencari minimarket yang areanya cukup luas untuk istirahat. Jadi ini KM 100, kita semua berhenti untuk istirahat, isi bidon, beli minuman, supply dan lain-lain. Jadi dan mungkin duduk-duduk sebentar. Kalau nggak salah ini 20 menitan kita berhenti waktu itu. 15 sampai 20 menit. Minimarket itu ya? Iya. Ya. Nah, disinilah saya tertipu, Om. Kenapa? Waktu itu kan saya di jalan. Iya. Anda bilang Om Ferry yang dari Kediri mau datang bawa makanan kan? Iya. Ya saya ingatnya itu di sini. Oh, dikira di sini makanannya? Saya kira tuh saya akan makan di sini. Jadi ketika saya ditawari makanan saya tolak karena saya nunggu nasi bungkus itu datang. Ya. Ternyata nggak di sini. Ternyata enggak. Ya, ini kita lihat kita udah berangkat lagi. Ya, jadi lagi ini terlalu cepat ini videonya jadi nggak kelihatan istirahatnya. Ya, nggak kelihatan istirahatnya. Ya, tapi memang kita nggak lama kok. Kita kira-kira 20 menitan. 20 menitan itu kayaknya lama, tapi untuk setelah 100 kilo sebenarnya itu ya, cukup cepat ya. Sangat cepat. Jadi seefisien. Nah, ini kita mulai menuju ke pos 1 Gelut. Kita memang janjian dengan sahabat kita namanya Om Ferry Martalata itu. Biasa sering ikut kita goes ke luar negeri juga. Dia yang menyiapkan kita makanan nanti di pos 1. Nah, Om Ri mengira makanannya di sana tadi. Ya, saya ditawari roti, saya enggak mau. Saya tawari minum, nanti aja. Soalnya temennya belum ada. Salah ya? Salah. Ketika saya dipanggil, "Loh, ayo, mana makanannya?" Loh, nanti katanya. Dikelut. Waduh. Nah, ini yang salah info ya. Saya pikir dulu 17 kilo dari stop tadi menuju ke pos 1 ternyata 30 kilo lebih. Di awal saya 32 sampai 35 kilo ya. Yang saya bilang di awal katanya 117 kilo. Jadi kalau kita sudah berhenti 100 kilo tinggal 17. Tinggal 17. Ternyata enggak. Ketika si back komputernya sudah bilang ini sudah 117, maka rasa penasaran, khawatir dan lain-lain itu mulai muncul. Ternyata acara pranknya sudah dimulai. Ternyata 100 waktu itu 133, 134 kilo. 120 semakin khawatir. Kok nggak sampai-sampai? Kok tanjakannya belum nyampe-nyampe itu? Saya tahu itu ada tanjakannya. Saya pernah ke sini sekali. Tapi yang saya nggak tahu kan lewat mana. Karena pada waktu itu kan jalannya lain ya. Kan ini kalau nggak salah. Jadi saya nggak hafal.
Ya ini kita lihat Om Faisal di depan. Jadi ini sebenarnya sudah mulai, karena waktu itu memang salah hitung kilometer ya, jadi sudah mulai tarik-tarikan di depan, tapi masih bersama. Karena memang aturannya adalah ketika nanjak nanti memang bebas sendiri-sendiri gitu, sekuat masing-masing, mau ngejar PR atau mau endurance terserah. Tapi sampai sini masih, karena kan loh, kok belum mulai tanjakannya, ternyata masih jauh, karena ada penandanya adalah patung nanas gitu. Dari patung nanas itu segmen Strava-nya 7 kilo dari situ. Dan saya juga nggak tahu nanasnya di mana. Waktu pulang akhirnya ditunjukin ini. Oh ini nanasnya, jadi kamu nggak lihat ada nanas di kanan itu ya. Nah ini kita masuk ke area namanya Wates kalau nggak salah, memang jalannya banyak rusak ya. Jadi saya bersyukur pakai sepeda gravel waktu itu karena saya yang paling nyaman. Teman-teman ini bersepeda rasa gravel ya seperti ini. Ini memang semburat semua kanan kiri karena ya memang mencari jalan yang paling aman ya. Ini jalannya benar-benar rusak. Jadi di kamera nggak kelihatan rusaknya ini ya. Iya. Yang penting itu udah ada aspalnya. Yang ada cuman tanah sirtu yang dipadatkan dan kerikil-kerikil batu-batu. Batu. Kita tinggal milih nginjak batu kecil atau batu besar gitu aja. Ya kita lihat, tapi ada beberapa hanya 2-3 kilo kalau nggak salah ya seperti ini. Tapi sampainya tangan terasa. Apalagi naik sepeda TT itu ya. Saya pakai sepeda gravel jadi enak di depan, dak gitu aman ya. Makanya nggak merasa. Dan ban 28, jadi ban saya paling besar di antara semua. Ya setelah lepas ya memang ini agak macet karena memang jalannya rusak ya, jadi semuanya pelan. Dan kita pulangnya lewat sini lagi nanti gitu. Jadi mobil, pickup, sepeda motor juga ya harus melambatkan kecepatan karena tidak memungkinkan jalan ini untuk ngebut. Kecuali dia mau tes guling apa enggak itu kendaraannya. Iya, ini harus. Dia handlingnya nggak bagus, sudah ketemu sama pickup ini. Karena jalannya memang karena pasir dan kerikil ya, licin ya kalau buat road bike ya. Nah ini kita udah mulai ke jalan beton lagi dan kembali ke aspal. Nah ini mulai menuju ke start segmen, mulai siap-siap. Tapi juga mana pohon nanasnya ini? Kok kembali ke aspal lagi? Waktu itu saya salah hitung tadi, sorry. Jadi karena begitu ada pohon nanas baru masih 7 kilo menuju pos 1. Jadi Anda sorry-nya di depan, yang belakang kan nggak dengar. Iya. Yang belakang cuman ini sudah mulai masuk di segmen ini sebenarnya. Jadi yang nggak kelihatan dengan adalah sebenarnya yang nge-break waktu itu Kohai duluan. Kohai lari duluan ke depan waktu itu, baru yang lain ngejar. Jadi ini kita lihat sudah mulai segmen tanjakan, kan sudah mulai pisah satu-satu ya, karena ketika mulai segmen tanjakan memang dibiarkan. Tapi tanjakannya halus kan Om Ri ya, maksudnya nggak curam ya, 2-3%, 4%, mendekati finish memang baru ada 9%, tapi relatif bukan tanjakan curam, jadi speed climb sebenarnya, jadi lebih menyiksa kalau buat saya sebenarnya. Sama Surabaya Pandaan tinggi mana? Kurang lebih sama. Curam ini di ujungnya tapi kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Cuman kita enggak hafal dengan medannya mungkin. Dan kan di Pandaan kan juga relatif dekat dari Surabaya, jadi mungkin kondisi badan masih agak fresh. Ini kan setelah 100 kilo lebih, jadi berasa. Nah ini mulai yang di belakang ya, ini ini Om Ferry, Om Ferry Martalata yang bergabung dengan kita di Wates. Jadi dia yang menjadi guide kita dan membawakan makanan buat kita. Karena kita nggak bawa mobil, jadi suplainya dibawakan Om Ferry. Mobilnya Om Ferry udah naik duluan. Dan ini kelompok tengah sebenarnya, karena yang di depan ada lagi beberapa orang. Pak Guru yang katanya narikkan Anda itu. Iya, dia mundur ke belakang, katanya narikkan. Nah ini dari depan copot, terus narikkan Anda. Tapi harusnya dia kuat lah di depan, karena kita posisi kita kejar ini Om Rifki sama Om Cente di depan kita ini ketangkep nanti di dekat finish. Ini dua cicak ini harusnya kuat, tapi mungkin lupa makan tadi, jadi mungkin glisogen badannya habis. Kalau kurus-kurus kan memang energinya nggak banyak ya, jadi cadangannya nggak banyak gitu. Tabungannya dia nggak banyak. Tapi di depan Om Jupe sudah hilang, Kapten Agus malah yang hebat waktu itu di depan, dan Faisal di depan, 3 yang di depan. Lalu ini yang 4-5-nya kalau nggak salah. Tapi ini nanti dikejar kelompok saya di finish. Jadi ini jadi tipis bukan jaminan Om ya. Bukan. Energinya ya. Ini kita lihat yang nyampe ke depan duluan ya Om Faisal.
Om Jupe yang narik terus di depan. Nah ini sebenarnya ini pos satunya di depan ada bangunan, di depan tuh ada teaternya segala macam, tapi karena ditutup karena pandemi, jadi kita berhenti di pos di depan sini. Lalu kita duduk-duduk di rumah warga untuk makan waktu itu, karena makanannya kita bawa sendiri ya, bukan beli. Ini Om Jupe yang sampai duluan. Nah ini bagian akhirnya hanya kira-kira kalau nggak salah ada 9%-nya sedikit, tapi bukan sesuatu yang curam karena diambil dalam speed agak tinggi. Kembali lagi diulang. Setelah mereka finish, mereka masih berputar-putar di situ. Tidak langsung berhenti ya. Jadi harus pendinginan dulu untuk menurunkan heart rate-nya. Ya, menurunkan heart rate dan ototnya tidak langsung berhenti. Tadi Kapten Agus nomor 3. Nah ini Om Rifki, Cente, lalu Pak Guru dan saya di belakang. Jadi ketangkap sudah yang 2 ini. Jadi kita ini yang ya kira-kira 8 di depan lah. Saya bersama Om Ferry terus. Karena Om Ferry yang kecepatan itu dia katanya. Nah, dan kita tidak langsung ya. Ini muter-muter terus sampai heart rate-nya tenang. Nah ini habis ini kita akan ngoceh dulu kira-kira setengah jam menunggu Om Rey nyampe ya. Ini Kohai aja di depan nih. Kohai masih di belakang rombongan saya. Luar biasa. Saya kan lupa jalannya, belok mana itu nggak tahu. Gitu. Jadi ini ya sabar ya, setengah jam lagi Om Rey baru nyampe. Wah, Bang Ari nyampe naik sepeda TT. Untungnya nggak kelihatan di sini Om. Ya, ini nggak tahu ini ada bunyi nyamuk lagi atau enggak ini, atau bunyi. Wah ini Riko dan Serka ya. Serka sempat salah belok katanya. Sempat salah belok. Nah, Kohai ini bukan baru nyampe, dia muter-muter terus dari tadi. Ya, ini Gaza dan Om Danu nyampe pos 1. Ini kalau nggak sampai notok itu nggak kena segmen, Om Rey. Jadi semuanya ditotokkan sampai ke pagar itu. Wah, ini Om Rey nyampe juga akhirnya. Tadi kok badai di depannya. Wah, Bro Tatang nyampe. Iya, terus sampai ujung ada segmennya, untungnya masih kena waktu itu. Om Alvin terakhir. Dan kita waktu itu Om Ferry menyediakan menu yang menarik. Iya. Sate Sibun Kediri. Wah, sate yang luar biasa itu Om Ferry membawakan makanannya. Saya dapat lumayan tuh. Kenapa? Kan ada yang kelebihan satunya. Iya, ada jeroannya segala macam. Ya diumpankan aja ke yang lain. Ya kita foto bersama dulu dengan jersey 5M kita. Kita kira-kira waktu itu setengah jam 40 menit lah ya, nunggu semua datang, makan, lalu kita langsung turun lagi. Jadi nggak terlalu banyak basa-basi ini. Ini masih jam 11, belum jam 11 ini. Kita turun kalau nggak salah, belum jam 11. Ya, segituan. Ya. Jadi dan kita pengen cepat turun karena waktu itu kan kita tahu mulai mendung, jadi karena ini masih musim hujan, jadi kita khawatir pulangnya kena hujan. Dan pada akhirnya ini patung nanas ini penanda segmennya. Jadi kalau Anda ke pos 1 Kelut mau nanjak, kalau Anda melewati nanas ini nih segmennya dimulai di sini 7 kilo. Ya. Baru ketahuan ketika pulang ya. Soalnya Jupe siapa tuh nunjuk. Ini loh nanasnya. Ini nanasnya, teriak-teriak gitu ya. Ya, ini kita balik dan baliknya kita waktu itu tidak 100 kilo non-stop, jadi kita bagi waktu itu karena sudah tahu kira-kira 135 kilo, saya bagi waktu itu 50 kilo kita berhenti. Jadi begitu menyentuh angka 50 kilo kita cari minimarket. Kemudian karena saya hitung setelah itu adalah depot Anda yang legendaris itu di bypass Mojokerto. Itu kita memang pengen makan di situ waktu itu karena sop buntutnya terkenal, makanannya terkenal. Jadi dan itu 40 km dari perbatasan Surabaya. Jadi kalau kita bagi 40 km Anda ke Surabaya 40, berarti dari Anda ke Kelutnya saya bagi 2. Jadi kira-kira kenapa 50 kilo itu 50 saya pilih. Tapi yang jadi masalah pemilihan Anda 50 kilo itu tidak disertai dengan ketersediaan minimarket yang memadai. Ya pokoknya pada ya 50 kilo, kalau setelah itu 2 kilo 3 kilo ya nasib. Oh ya. Ya memang setelah itu ternyata kita harus goes 2-3 kilo lagi ya baru ketemu minimarket ya. Jadi ketika gini pendengar, ketika kilometer itu kan berhentinya harus 50 kilo. Ya. Ketika kilometer 49 dan sebelumnya minimarket itu berjajar, kiri kanan ada semua. Ya. Wah, ini kok nggak berhenti? Oh ya, belum 50. Begitu 50 kilo, kita masuk daerah yang sangat sepi, cuman pohon semua, sudah mulai khawatir. Wah, jangan sampai kotanya nanti 10 kilo lagi. Udah was-was gitu. Iya, saya tahu karena mulai banyak nanya-nanya, berhenti enggak, belum 50. Jadi disiplin, setelah 50 kilo, minimarket pertama, kan kesepakatannya waktu itu kayak gitu. Iya. Tapi memang ada kekhawatiran, setelah 50 kilo itu jangan-jangan 10 kilo gitu. Iya. Dan memang ya ini mungkin di daerah ya, ada petunjuk 2 kilo lagi ya. 200 meter lagi minimarketnya.
Ternyata nggak lebih. Lebih, dan percayalah setelah kita lihat Garmin saya itu rasanya dia lebih dari 100 meter dan itu sangat mengkhawatirkan karena sudah capek. Jadi ya ini kita ngelewati Wates lagi tadi, jalan yang rusak tadi. kita harus berterima kasih pada investor yang membuka minimarket di sana. Di sana karena nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Jadi lihat Kohai, kita ini jalan yang rusak tadi, kawasan Wates tadi. Jadi ya sekali lagi pulangnya, dan kita bersyukur sepanjang perjalanan tidak ada ban bocor ya, itu luar biasa. Ya. Biasanya dengan jalan yang seperti gini loh. dengan jalan seperti biasanya ada 1-2 yang ya hukum probabilitas ya, tapi kita bersyukur bukan hanya keselamatan tapi juga tidak ada masalah. Yang bocor itu tidak menunjukkan sisi jelek kita di video ini. Kenapa? Pasti ditinggal soalnya. Pasti ditinggal. Ya kan ada motor di belakang. Nah, makanya pasti kan dia tahu berhentinya di mana. Ya. Kan tinggal kejar aja gitu. Sisi jeleknya. Ya, makanya kita bersyukur tidak ada yang bocor karena kita tidak sempat menunjukkan sisi jelek kita. Itu ini kita lihat mulai mendung, mulai awan gelap. Jadi kita waktu itu waduh ini bakal kehujanan. Teman-teman ada yang bawa rompi, ada yang bawa jaket juga sebenarnya. Dan di sini mereka mempraktekkan ajaran dari video lomba motor itu. Apa itu? Pakai rompinya ketika di jalan. Iya, tidak berhenti ya, maksudnya tidak berhenti, ya. hanya kalau waktu lampu merah atau apa baru dipakai ya. Jadi kita lihat beberapa sudah mulai memasang vest. Karena memang mulai dingin ya, relatif dingin. Saya sudah pakai lengan panjang jadi lumayan oke. Jadi masih oke. Teman-teman mulai sudah pakai sleeve juga. Lemak saya masih banyak. Jadi, saya juga banyak waktu itu, Bang. Jadi masih cukup hangat saya. Jadi ini ya ini Om Rin, itu bukan paling depan ya, menipu kameranya tadi. Om Rin tetap ada yang di depannya itu. Ya ini akhirnya setelah 50 km ada minimarket. Nah, ini bayangkan ya, ini minimarketnya sebelah kanan, kita bela-belain nyebrang, nggak apa-apa nyebrang. Daripada. Tapi ternyata lucu ya, karena setelah ini ada belokan kiri, ada banyak lagi di situ. Gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, kita lihat yang pertama ini. Nah ini Kohai mencuci buffnya ya. Buffnya ya. Ini dan Kohai ini disiplinnya, dia sangat jaga jarak, dia sangat menjaga diri tidak kumpul dengan teman-teman. Ini memang idola kita ini, luar biasa. Dan dia disiplin, dia nggak minum es goreng. Ini makan kuaci ya. Oh, ya. Iya. Ini salah beli ya waktu itu. Nah ini si kapten itu, ya. Dia dapat hadiah bonusan kuaci ini. Dan saya dikasih kuaci ini, dan saya bilang, gimana mau makan? Sudah capek kamu suruh makan kuaci, saya bilang. Dia bilang mau dikupaskan, nggak usah gitu. Akhirnya ya kita makan kuaci ini yang ada ini. Makan kuaci. Sekali ini berhentinya hanya 10-15 menit, tidak terlalu lama. Itu saya duduk di atas minum. Kok ngasih bonus kok kuaci ya? Saya minum. Coba kalau lemper gitu kan ya lumayan ya. Saya minum kopi kapal api waktu itu karena butuh kopi ya. supaya melek kan, kalau sudah lama gini kan capek, bukan hanya energi. Kohai. Ya ini kelakuannya Kohai kalau touring. Jadi stretching. Ya. Sangat-sangat. Ini bukan buku gaya India itu bukan ya. Ini stretching loh ini. Stretching. Kohai ini memang rajin sekali stretching, di mana-mana selalu stretching, dan saya kira resep panjang umur dan awet kuat adalah stretching lah gitu. Kita ini aja males ya. Oh ini ikut-ikut itu. Oh iya. Wah, itu ikut-ikut stretching. Itu pencitraan. Pencitraan itu. Biasanya nggak pernah. Biasanya nggak pernah. Biasanya nggak pernah. Ya kita kembali ke jalan, dan waktu itu dari pit stop tadi ke depot Anda hampir 50 kilo ya? Iya. Hampir 50 kilo. Dan itu tidak terasa. Kenapa? Karena saya sudah ditunggu sop buntut di sana. Dan waktu itu pengen segera sampai ya, karena memang makannya kan makan besarnya di situ ya. Iya. Makan besarnya di situ. Nah, kita lihat ini, kita kayaknya masih di kawasan Jombang ini ya. Iya. Menuju Jombang ya. Ini kan yang tadi itu yang trailnya yang kita lewat. Iya, masuk kota Jombang lagi kembali. Jadi sebenarnya kalau dilihat di peta Strava kita sebenarnya out and back ya. Jadi arah jalan yang sama kita lewati balik. Tidak muter. Tidak muter. Nah, ini kalau ketinggalan ya nanti ketemu lagi. Ya, ini downtown Jombang, kembali ke arah Surabaya. Dan kita selalu berkelompok, tidak beda jauh. Ini habis lampu merah, jalan lagi. Dan teman-teman kalau ada yang mau buang air juga di lampu merah itu kan ya. Ya. Lampu merah langsung lari ke samping, lalu kita hitungi kan, ada countdown-nya kan, 5, 4, 3, 2, ya, 1. Ada satu lampu merah itu yang traffic light-nya ada countdown-nya. Dia cepat-cepat pipis ke, kebetulan ada sungai di situ, lalu kita teriaki 8, 7, 6. Ya menghibur di tengah kesengsaraan kan ya. Lalu ini di kota Jombang kayaknya. Jombang, ya, karena
dari Jombang lalu Mojokerto, jadi memang depot Anda itu sangat terkenal kalau Anda di Jawa Timur. Ini kita jadi kayak promosi depot Anda 1 jam ini, tapi memang itu tempat makan yang kita tunggu-tunggu biasanya. Kalau Anda merasa depot itu enggak enak, coba ke Kelut dulu sepedaan, baru kembali ke sana. Ya. Pasti enak ya? Pasti enak. Pasti gitu. enak, ya. Ingat ya, ke Kelut dulu dari Surabaya, Ya. ke Kelut dulu, Ya. baru makannya di sana. Betul. Nah, nanti kalau enggak enak, lebih jauh lagi mungkin ke Ya, Jember, ke Jember, baru balik lagi sana. Nah kita lihat ini awan mulai gelap karena memang mulai merintik, dan kita semua waktu itu bawa lampu ya Mri. Jadi memang mulai nyalakan lampu, kelap-kelip putih depan dan merah belakang untuk safety, karena kan kita tidak tahu orang lain seperti apa. Saya biasanya bawa, tapi untuk kali ini saya lupa. Kamu nggak bawa waktu itu? Nggak bawa. Makanya itu saya di belakang. Jadi teman-teman mulai menyalakan lampunya ya. Jadi dan ini memang kenyataannya kira-kira 3 km sebelum depot Anda hujan ya. Ya. Ya kita bersyukur, jadi hujannya itu sudah dekat dengan tempat makan. Jadi Ya. ya ini udah mulai hujan, tapi ini kita sudah dekat dengan dan ini jalannya rusak lagi. Jadi ya bypass Mojokerto itu jalannya, bagi pihak-pihak yang berwenang, tolong itu jalannya hancur, tolong dibetulin. Nah, kita sudah sampai. Jadi kehujanannya relatif sebentar, lalu makan. Ya, Nah, ini itu barisan yang paling cepat ngambil makanan. Karena siapapun atau makanan apapun yang lewat di sana pasti di stop. Iya. Buat sini gitu. Padahal belum. Nah, ini memang agak lama ya. Kita menunggu hujannya agak reda baru berangkat. Tapi juga nggak lama-lama amat. Nah, ini agak hati-hati karena waktu itu kan jalan lubang dan hujan itu resep kombinasi yang bahaya, jadi kita sangat hati-hati. Pelan waktu itu kalau nggak salah speednya kita jaga 30-an. Kelihatan nggak ya yang dia pakai baju anti peluru itu? Oh kelihatan, ntar. Jadi ini ada tips and tricks kreatif ya. Kalau Ya. tidak bawa rompi, tidak bawa jaket, ngapain? Ya. Nah teman kita yang satu ini punya ide luar biasa. Nanti Betul. akan kelihatan. Ini yang tahan-tahan dingin Nah, masih ini oke. lain, ini anunya banyak, cadangan Cadangannya banyak, masih dibuka jersinya. Saya sudah lengan panjang, jadi nggak terlalu masalah, dan saya lagi gemuk kok, jadi nggak masalah juga kayak gitu. Kemudian ini rel kereta api, hujan licin bahaya. Dan ini mana yang tips and trick gitu ya. Ini sepeda TT di tengah hujan. Nah, salut Bang Hari, 270 kilo. Kita lihat lampu-lampunya ya. Ya, ini ya, kita harus tetap rapi karena sebelah kita itu ada truk ganden. Ya. Truk ganden itu adalah truk yang paling berbahaya. Ini dia, nah, itu dia. Ada jaket anti pelurunya ya. Ya. Ya, jadi solusinya adalah kalau Anda kedinginan, tidak bawa jaket, tidak bawa apa-apa, cari toko, minta kantong plastik yang paling besar. Ya. Seukuran lebar badan. Ukuran yang memastikan lebarnya sama dengan badan Anda. Ya. Gunakan itu sebagai rompi tahan angin. Ya. Nah, Jadi itu dibolongi. dibolongi, Terus dimasuk. dilubangi untuk kepala supaya leher bisa masuk, Ya. lalu lubang di sampingnya itu jadi untuk tangan ya. Dan itu dijamin enak anget katanya. Nah, itu tips and tricks goes di sini. Nah, itu dia. Jadi tidak perlu beli rompi-rompi mahal-mahal itu. Kalau di kamera bagus ya Om. ya? Iya, bagus. Kayak dia tuh pakai kayak tim Iya. Dan itu kalau water. itu kalau di stempel PNS mahal itu. Oh, iya. Padahal tas kresek. Tapi dia PNS. Oh, enggak ya, bukan. Enggak, ya. bukan. Dia kan Tentara. militer ya. Ya, militer ya. Tapi luar biasa. Memang ya gimana lagi, dingin gitu. Jadi Ya. tidak bawa rompi. Ya, kalau ini vestnya Vultur, Vultur, ya. yang dipakai Om Bada itu Oh, ya. Jadi ya kalau ada orang yang tahan, ada yang tidak. Nah, ini jelas ini ya. jelas ini Aduh. ya. Anda cari brandnya, nemu enggak? Iya. Enggak ada ini. Ada Rafa Om. Rafa ya. Rafafa ya. Rafa. Jadi dan itu wah dia nggak kedinginan. Ya, Ya, ini kalau zaman dulu ada film MacGyver itu Om ya. Ya, ini MacGyvernya kita ya. Dan dia nggak peduli, yang penting kan hangat badannya kan, tidak Ya. sakit ya, luar biasa. Ini Kohai tahan. Ini X-Men memang, bukan manusia biasa ini. Ya. Ini kita udah masuk Surabaya lagi. Sudah masuk Surabaya. Ya, ini beberapa yang teman-teman yang di Sidoarjo sudah belok duluan, jadi tidak langsung ikut kita ke Surabaya, Ya. belok lewat Terminal Bungurasih ke arah Sidoarjo. Nah ini yang ke arah Surabaya, finish, masuk Surabaya, 270 km goes, dan ini masuk ke kota lagi. Setelah ini udah nggak ada titik finishnya Om Ri ya kan, Ya. pulang kemana ya udah pulang. Udah, Jadi pulang aja, kita ya. tidak ada lagi berhenti kumpul lagi, nggak ada. Jadi ketika pulang sudah urusan masing-masing sudah. Jadi ini cara kita goes. Jadi cara kita goes ya tidak terlalu banyak. Jadi enggak ada yang nunggu
tidak tunggu-tungguan ya. Jadi saling menjaga satu sama lain. Mau pulang langsung bisa pulang. Pulang langsung pulang. Kalau rumahnya Sidoarjo dia tadi belok kanan. Kalau yang Surabaya ikut kiri. Nanti yang rumahnya Surabaya Timur langsung sendiri. Ya. Jadi tidak banyak buang waktu. Jadi ya ini sharing kita tentang bagaimana kita goes jarak jauh. Ya. Kalau dilihat dari video tadi mungkin yang utama adalah manajemen waktu ya. Betul. Manajemen waktu, bagaimana mengatur disiplin, tidak buang-buang waktu. Karena kadang-kadang yang saya lihat adalah yang lama itu berhentinya. Betul. Misalnya gini, maksudnya berhenti itu gini pendengar. Kita niatnya itu berhenti ya. Ya. Misalnya kita milih minimarket, Ya. pasti nyaman. Ya. Nah, biasanya yang kalau bisa rapi enak. Kadang-kadang peserta yang sudah biasa goes jauh itu cepat, langsung masuk, beli minum. Efektif ya, datang masuk langsung milih minum dan lain-lain ya. Beli minum. Temen yang satu disuruh ke kasir kalau rame, dia langsung tinggal titip, langsung ke kamar kecil, langsung keluar. Nah, yang masalah ini yang ya bahasa apa, anyi-anyi ya gitu ya. Lihat temennya keluar bawa makanan dan minuman, doh. Aku juga mau, gitu. Akhirnya buang 5 menit. Dia masuk baru milih minuman lagi, masuk sama ritualnya. Nanti yang lain yang masih di luar lihat lagi kepingin lagi. Oh iya saya juga mau. Malah bahkan ada yang ada kopinya ya, gitu. Saya ngopi dulu ya, gitu. Nah, manasi air dulu, buat kopi dulu. Bukan buat kopi ini enggak boleh. Tapi kalau begitu datang langsung buat kopi minum itu memang nggak lama, paling 5 menit. Selesai sudah berangkat lagi. Biasanya kalau orangnya banyak, ya gitu. Yang pertama, kedua, dan ketiga ini tidak dilakukan bersamaan. Jadi akhirnya 5 menit, tambah 5 menit, tambah 5 menit. Nggak kerasa 1 jam terbuang. Nah, nanti Anda kumpulkan tuh 15 menit. Nah, ada yang pada waktu itu sudah menyelesaikan semua kewajibannya termasuk makan dan buang airnya. Tapi ketika nanti jalan 5 kilo, ada lagi yang lupa minta berhenti lagi, buang air, pipis atau minum. Ya, jadi ya efektivitas ya. Jadi kita harus saling tahu, jangan buang-buang waktu. Grup kita kebetulan memang sudah kebiasaan bertahun-tahun seperti itu. Begitu berhenti di toko atau apa, nggak usah tunggu-tungguan, semua tahu langsung nyamber apa yang mereka mau secepatnya, efektif. Lalu setelah itu mungkin duduk sebentar, menghabiskan konsumsinya atau apa. Kemudian kalau ada yang butuh pompa atau apa juga secepat mungkin dibereskan. Habis itu langsung jalan lagi. Jadi buat kelompok-kelompok yang belajar turun jarak jauh, efektivitas, efisiensi waktu berhenti itu yang paling utama. Jadi mungkin ya kalau makan bisa di atas sepeda. Ya kayak tadi ya, efektif. Tidak harus dikasih tahu ketika lampu merah langsung nyamber makanan di kantongnya. Toh kita nggak perlu makan banyak kan. Yang penting jangan lapar dan diisi sedikit-sedikit. Berkala ya. Dan yang menjadi pertanyaan yang paling sering itu adalah pasti pertanyaan bagaimana cara memanajemen buang airnya. Gimana? Itu kan ciri-ciri makhluk hidup kan. Harus ada tipsnya apa? Kalau saya ikut dulu aja. Nanti badan Anda yang lama-lama pintar. Oh, jadi nanti mengajari badan kita untuk menyesuaikan. Jadi ikut dulu. Nanti Anda akan tahu rasanya ketinggalan itu gimana. Nanti mau enggak mau Anda pintar-pintar sendiri. Anda akan tahu caranya menahan, caranya pipis cepet-cepetan. Itu gimana caranya nanti pasti tahu gitu ya. Tapi itu tanya tadi pit stopnya berapa kilo. Gitu. Jadi kalau dibilangnya 100 kilo ya badan ini pasti 100 kilo ini ya. 100 kilo. Ini bukan 20 kilo, bukan 30 kilo, 100 kilo. Jadi kalau kamu mau nahan, tahanlah untuk 100 kilo kan gitu ya. Dan kalau misalnya mengira-ngira ketika tadi lampu merah, kira-kira cukup nggak waktunya kayak gitu kan. Jadi harus benar-benar ngukur dengan baik. Kalau saya ngasih tips satu lagi adalah siap-siap dengan segala cuaca kan gitu. Maksudnya ada yang bawa rompi, kalau tahan nggak apa-apa. Bawa ban cadangan pasti, tadi ada beberapa meskipun ada yang awal. Dan improvisasi, kayak teman kita tadi Serika Agus kan improvisasi. Memang itu unik dan lucu dan kita bersyukur dia melakukannya di sini gitu. Supaya kita bisa ngasih contoh kayak gitu. Maksudnya ya kan memang itu agak unik ya pakai tas kresek, tapi kan itu solusi gitu. Ya tidak mungkin ada orang itu nggak mungkin si sponsor kita Subjersey itu jualan vest di jalan di tempat Anda itu. Hujan loh, kita jual vest ya kan? Nggak mungkin kan gitu ya. Nggak ada toko sepeda di situ ya. Toko sepeda di situ. Jadi ya cari akal lah gimana. Dan sebenarnya kalau ada trik lain sebenarnya majalah atau koran dimasukkan di dalam jersey untuk nahan dingin. Tapi kan kalau hujan, makin lama majalah dan koran makin punah, jadi nggak ada. Kalau ini nggak jadi bubur.
Ya, apalagi kalau hujan kan ya. Ya, Kalau hujan kan juga sulit kan, jadi rusak, mungkin luntur atau apa malah masalah. Jadi saya salut MacGyver kita satu itu pakai tas kresek kayak gitu. Jadi mungkin kita nanti nggak usah beli yang merek PNS atau Rafa atau apa gitu. Tas kresek yang modelnya bagus gitu aja mungkin. Ya mungkin ada tulisannya di depan apa gitu kan, terima kasih gitu. Ada kayak gitu. Ya. Jadi ya Om Rey, ada tips lagi mungkin buat Anu sebelum kita akhiri acara ini. Yang itu apa ya, minum elektrolit ya. Minum elektrolit, betul. Ya. Jadi Anda akan belajar 100 kilo itu air putih aja mungkin nggak cukup ya. Ya. Terus terang bidon saya isinya, saya pakai 2 bidon. Bidon yang satu air putih, bidon yang satu ada elektrolitnya. Ada tablet elektrolit saya masukkan. Atau kalau enggak ya minuman-minuman isotonik atau apa ditaruh di situ. Jadi saya minumnya gantian. Lebih banyak air putihnya, tapi secara berkala mungkin tiap setengah jam saya 1 teguk yang elektrolit gitu. Elektrolit itu juga punya fungsi lain, menahan kram dan apa? Mineral yang hilang karena keringat kita segala macam ya, apalagi kalau panas ya. Jadi dan kan ada manis-manisnya dikit dan kadang-kadang beberapa larutan elektrolit itu ada karbohidratnya juga. Jadi kadang-kadang kita mungkin nggak perlu makan, tapi cukup minum itu aja gitu. Ya, lebih terjaga lah. Lebih terjaga. Terus jangan makan terlalu banyak, jadi makannya sedikit-sedikit. Jadi kalau misalnya bawa oat bar kayak tadi kan, 1 lampu merah 1 gigitan aja misalnya kayak gitu. Karena kita tidak perlu kenyang kan, yang penting terisi terus, nggak pernah kosong kayak gitu. Jadi itu tips kita goes jarak jauh bersama ASOS. Ya mungkin setelah ini Om Rey usul kan 270 sudah, kita akan goes 500 kilo setelah ini. 2 hari. Ya, jadi mungkin nanti kita akan bikin video kayak ke Bromo atau apa, lalu kita jelaskan cara-cara teman-teman kita nanjak Bromo dan lain-lain ya mungkin ya. Teman-teman kita aja yang goes, kita komentari aja kan kayak gitu. Ya, betul. Kalau itu saya setuju. Jangan kan ke Bromo, kemana-mana saya setuju. Tapi minimal adalah banyak yang minta tolong kita memberi tips goes jarak jauh ya, moga-moga dengan karena cara berbagi paling baik adalah lewat cerita dan lewat visual ya, nggak sekedar ngomong gitu. Jadi ya moga-moga episode kali ini bermanfaat. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.